Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Erslita Rahmasari di channel YouTube aku. Video kali ini aku sengaja nggak make upan karena aku mau bahas soal perawatan aku di Natasha. Udah berapa lama ya, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 9 bulan menggunakan krim dan perawatan dari Natasha. Aku bakal cerita ke teman-teman semua ini karena udah lumayan banyak banget yang nanyain gimana kak masih pakai Natasha enggak, dan gimana perawatannya, udah apa aja yang dipakai, udah apa aja perawatan yang dijalankan kayak gitu. Buat kalian yang penasaran gimana sih hasil dari perawatan, keluh kesah dari perawatan Natasha selama 9 bulan ini, keep on watching. Sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dulu. Keep on watching. Juga mau cerita ke teman-teman nih, kalau misalnya aku itu udah dari lama nggak pakai yang krim paginya. Jadi aku nggak pakai krim pagi, aku nggak pakai tirai. Tirai sih aku kadang pakai kalau emang butuh banget, kayak misalnya aku mau ke pantai atau aku mau ke tempat-tempat yang emang terbuka dan panas banget gitu. Biasanya aku pakai kayak si tirainya aja, aku nggak pakai krim paginya gitu. Jadi aku memang bener-bener sekarang ini fokus ke krim malamnya aja karena aku ngerasa yang paling ngaruh di aku itu adalah krim malamnya gitu. Jadi aku emang bener-bener udah repurchase beberapa kali untuk krim malamnya aja, dan aku nggak gunain krim paginya. Gimana sih hasilnya setelah 9 bulan menggunakan, 9 bulan atau 8 bulan menggunakan krim dari Natasha? Kalian bisa lihat sendiri, ini wajah aku itu jauh lebih berminyak. Sebelumnya emang muka aku tuh berminyak juga. Setelah aku menggunakan krim dari Natasha ini jauh lebih berminyak dan hampir ke seluruh bagian berminyaknya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya sih kalau misalnya kita punya wajah berminyak. Kayak kalau orang-orang bilang kalau misalnya kita punya wajah yang berminyak itu bakal lebih awet muda, lama keriputnya kayak gitu. Tapi kadang juga bikin kesel karena kalau misalnya aku pakai maskara kayak gitu, pasti maskara bakal bleber di bagian bawah gini karena emang mukanya seberminyak itu. Kedua, aku jarang banget jerawatan lagi, dan ini aku mulai jerawatan lagi karena mungkin efek aku stres juga di rumah. Aku galau, stres, dan kayak nggak bisa kemana-mana gitu karena emang kita lagi di rumah aja. Jadi bener-bener kerjanya cuma tidur, dan mungkin bantalnya itu jadi kayak menyimpan bakteri kayak gitu, dan itu yang memicu munculnya jerawat di wajah aku. Dan aku ini udah beberapa hari nggak pakai krim malam, kayak sekitar 3 hari aku nggak pakai krim malam karena emang habis dan aku belum sempat beli. Tapi kalau kalian bilang sekali nggak pakai langsung jerawatan, itu enggak, karena aku sendiri udah 3 hari itu nggak pakai krim malamnya. Menurut aku jerawatnya masih yang biasa aja. Aku juga pakai terus juga kadang masih muncul jerawat kok. Makanya jerawatnya tuh masih yang jerawat-jerawat kecil, dan itu tuh gampang banget hilang, nggak lama gitu di wajah kita. Ya kalau kesah aku soal krim dari Natasha ini tuh, apalagi yang serinya WM3B itu bener-bener mahal. Dia 100.000 lebih satu pot, dan itu aku biasanya dengan wajah selebar ini biasanya cuma bisa dipakai sebulan gak nyampe, kadang sebulan gak nyampe. Tapi sekarang aku makanya setipis itu, jadi kayak bisa sebulan lebih lah. Lalu kesah kedua itu aku ngerasa muka itu emang jadi lebih banyak bulu, seperti apa nih, kayak ini kumis itu jauh jadi lebih lebat gitu, dan kadang juga keluar brewok gitu. Jadi aku harus sering-sering aku cukur gitu di bagian brewok ya, karena emang nggak tahu kenapa ya, mungkin steroidnya lumayan banyak gitu ya, karena kan emang hampir semua saya tahu kok, hampir semua krim dari dokter itu mengandung yang namanya steroid gitu. Nah itu steroid itu yang memicu munculnya bulu-bulu halus. Tapi bagus sih untuk alis, jadi alis cepet banget tumbuh dan makin tebel. Banyak banget yang tanya, kak kalau misalnya pakai krim malamnya itu rasanya agak perih atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya aku lama nggak make gitu, kayak misalnya seminggu aku nggak make, kan sempet ya waktu itu karena habis dan aku nggak sempet beli. Aku sempet kayak lama nggak make, kayak sekitar seminggu atau 5 hari semingguan gitulah pokoknya. Itu aku nggak make, dan itu sekalinya aku make lagi, itu rasanya kayak awal make, kayak cekit-cekit lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya aku make setiap hari make, itu nggak ada rasa sakit sedikit pun sih. Jadi kalau misalnya kalian ngerasain sakit atau perih atau kemerahan, aku saranin kalian langsung datang ke dokter lagi aja biar dicek apa yang salah, dan mungkin bakal diturunin krimnya. Jadi mungkin kalian nggak cocok sama krim itu. Oh ya, keluh kesah lainnya itu adalah aku jadi banyak muncul milea. Kalau kalian lihat di situ, ini di sini aku banyak kayak bintil-bintil gitu. Jadi kalau setiap aku lagi facial
sama mbaknya dibilangin suruh laser, suruh ini, suruh itu, karena udah mulai muncul ada milea-mileanya gitu. Nah setelah aku baca di Google, emang banyak dari krim dokter itu yang malah bikin muka kita jadi muncul kayak milea gitu. Aku nggak tahu sih nyebutnya apa, tapi setahu aku milea karena dia tuh kayak melemak-lemak gitu. Dan nggak bisa dibersihin dengan cara facial, jadi harus dengan kayak laser atau apa gitu, aku nggak tahu namanya. Sebenarnya nggak begitu kelihatan, nggak ganggu, tapi kalau misalnya kalian make upan itu jadi nggak semulus itu, karena kan ada kayak kayak komedo tapi bukan komedo. Jadi ngerti nggak sih yang sering ada di mata sini? Senangnya pakai krim dari Natasha ini, aku nggak komedoan, aku bener-bener kayak ngerasa bersih muka aku dari komedo ya, karena setiap aku facial mbaknya selalu bilang kalau nggak ada komedonya mbak, bersih gini. Jadi overall untuk krimnya aku cocok karena dia nggak menimbulkan komedo, hanya bikin muka jadi lebih berminyak. Guys, kalau misalnya ini agak berisik maaf banget karena di luar hujan dan ini aku filmingnya siang-siang, jadi bener-bener berisik banget. Aku masih pakai krimnya yang WM3B untuk krim malamnya, jadi aku belum ganti. Untuk krim pagi aku udah nggak pakai, jadi aku pokoknya kalau ditanyain masih pakai krim yang lama atau enggak, aku cuma bisa jawab aku masih pakai WM3B untuk krim malam. Perawatan yang udah aku cobain itu cuman facial sama itu aku nggak tahu namanya apa, aku lupa deh. Pokoknya dia tuh kayak di setrika gitulah, pokoknya setrika. Jadi mukanya tuh lebih jadi bisa bikin tirus muka, bisa bikin kencang muka, terus memudarkan bekas jerawat gitu. Aku lupa, waktu itu lagi promo, jadi aku mau gitu. Jadi kayak sekitar 400 ribuan udah sama facial. Kalau untuk perawatan lainnya aku belum, karena emang agak pricey ya, karena aku juga takut perawatan-perawatan yang lain kayak laser gitu kan pasti dia menimbulkan bekas karena hitam-hitam nanti gitu loh bekasnya. Kata mbaknya juga kalau laser itu agak sedikit sakit dan nanti agak menimbulkan bekas untuk beberapa hari. Dan yang aku notice dari krim WM3B itu dia tuh bikin muka jadi putih sih. Sebenarnya aku agak keganggu karena jadi beda antara muka dan tangan. Muka aku tuh jadi agak kemerahan gitu. Tapi nggak merah sebenarnya aslinya, cuman kalau dibandingin sama tangan itu beda banget. Nah itu yang agak aku nggak suka dari krim WM3B, karena itu dia tuh agak lebih memutihkan gitu, bukan mencerahkan tapi memutihkan. Jadi kayak ngerasa beda aja antara tangan dan muka gitu loh. Tuh, lihat kan beda kan? Mungkin nanti kalau misalnya aku datang lagi ke sana dan konsultasi, mungkin aku bakal minta yang krimnya yang emang mencerahkan aja, nggak usah yang memutihkan gitu ya. Soalnya agak sedikit beda gitu. Apalagi ya yang aku bahas dari krim Natasha ini, soalnya aku juga belum perawatan lagi gitu loh ke sana, jadi emang belum banyak yang aku ceritain. Dan maaf banget aku belum sempet kayak ngerekam pas proses di facialnya, aku nggak sempet ngerekam kondisi di sana karena emang bener-bener nggak sempet. Dan aku juga kalau yang di facial kan pakai jilbab gitu kan, nah itu tuh agak susah untuk ngerekamnya. Jadi kan kalian juga banyak yang bilang tuh kalau misalnya pakai krim Natasha kalian berhenti kayak gak pakai 2 hari 3 hari itu udah kelihatan langsung kayak beruntusan atau kemerahan gitu. Nah kalau aku ini udah 3 hari gak pakai dan biasa aja, belum muncul yang aneh-aneh. Cuman emang ini aku jerawatan sebelum aku berhenti sih nih, karena kebanyakan tidur gitu. Jadi emang sebenarnya cocok-cocokan sih untuk sebuah krim itu tuh emang cocok-cocokan. Jadi ada emang cocok banget, ada yang dia nggak cocok, ada yang kebal gitu loh. Jadi kayak sendiri-sendiri guys, jadi nggak sama antara satu dan lainnya. Juga banyak yang mengeluhkan soal harga. Kenapa harga di Jogja sama di kota kalian tuh berbeda? Karena emang setahu aku harga di per kota itu emang beda-beda sih. Jadi harga di Jogja itu termasuk harga yang agak lebih murah gitu loh daripada di kota-kota lain gitu. Jadi emang aku nggak tahu kalau yang masalah harga gitu, tapi setahu aku emang per kota itu emang beda-beda. Ada juga yang nanya, Kak selama pakai krim Natasha pakai masker organik itu boleh nggak gitu? Aku masih pakai kok masker organik. Kalau kalian tahu masker by Lea Gloria itu aku masih pakai, itu yang satu saset cuman kayak 6.000-7.000-an itu aku masih pakai itu. Aku selang-seling gitu sama si Saint Eve yang kayak gini. Nah yang kayak gitu aku selang-seling.
emang nggak apa-apa ya kayak gitu ya, sebenarnya cocok-cocokan lagi, balik lagi cocok-cocokan. Jadi kalian harus tahu nih, kalian cocok nggak sama produk itu. Kalau emang kalian nggak cocok, mending nggak usah, mending kalian fokus ke produknya dari Natasha aja. Terus juga ada yang nanya, kan kalau misalnya pakai krim dari Natasha atau perawatan dari Natasha, boleh nggak sih kita pakai bedak, boleh nggak sih kita pakai foundation? Nah itu juga balik lagi ke muka kalian tuh sensitif nggak. Kalau misalnya aku emang nggak pernah pakai krim pagi terus dilanjut sebelum aku berhenti pakai krim pagi, aku nggak pernah yang namanya pakai krim pagi terus dilanjut pakai makeup. Jadi kalau misalnya aku mau pakai krim pagi ya krim pagi aja sama tirai, tapi kalau misalnya aku mau makeup ya makeup aja. Jadi bener-bener aku nggak pakein krimnya, jadi nggak aku campur. Takutnya kalau misalnya dicampur tuh kayak nggak cocok gitu loh. Bayanganku sudah kayak gitu. Jadi aku saranin ke kalian, ketahuilah jenis kulit kalian dulu. Kalau misalnya kulit kalian itu emang gampang iritasi atau apa, mending kalian fokus ke si Natasha-nya dulu. Kayaknya segitu dulu deh yang aku bahas soal Natasha kali ini. Dan emang apa ya, di aku cocok Natasha. Kalau ditanya cocok nggak sih kak, di kakak cocok gak? Cocok, karena ini bener-bener beda banget sama aku yang dulu. Maksudnya aku yang dulu tuh bener-bener jerawat muncul terus di mana-mana, dan sekarang jerawat itu jarang banget muncul, tapi masih muncul cuman jarang banget. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terbantu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jaga kesehatan kalian, stay at home, jangan di rumah aja dulu, jangan pergi-pergi, jangan mudik, jangan ngeyel, udah diem di rumah dulu, bosen, tapi demi kebaikan kalian ikutin aturan pemerintah untuk selalu menggunakan masker kalau misalnya kalian keluar dari rumah. Thanks for watching, bye, assalamualaikum.